Langit di atas Laut Cina Timur tak lagi sekadar menjadi jalur perdagangan dunia, melainkan panggung peragaan kekuatan yang kian memanas. Selama dekade terakhir, Tokyo seringkali berada dalam posisi defensif, merespon setiap provokasi dengan prosedur standar diplomasi. Namun, hari ini narasi itu berubah. Ketika armada tempur besar terdeteksi mendekati zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang, Tokyo tidak lagi mengirimkan pesan peringatan melalui radio. Mereka mengirimkan Viper Zero, Mitsubishi F2. Deru mesin jet tempur ini bukan sekadar patroli rutin. Ini adalah pernyataan kedaulatan yang dipersenjatai dengan presisi mematikan. Dengan 64 rudal anti kapal yang siap meluncur, Jepang sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ketenangan mereka memiliki batas, dan batas itu baru saja dilewati. Situasi di perairan Laut Cina Timur mencapai titik didih tertinggi setelah Angkatan Udara Bela Diri Jepang atau JASDF mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadang konvoi armada Laut Cina yang mencoba mendekati wilayah kedaulatan Jepang. Dalam sebuah aksi yang disebut para analis sebagai unjuk gigi paling berani dalam satu dekade terakhir, Tokyo mengerahkan 16 jet tempur Mitsubishi F2 yang membawa muatan penuh rudal penghancur kapal. Penyergapan di udara, 64 rudal siap tembak. Laporan militer mengkonfirmasi bahwa setiap jet F2 tersebut masing-masing menggendong 4 unit rudal anti kapal ASM-2 atau Type 91. Secara total, terdapat 64 rudal berpemandu presisi yang terkunci pada koordinat armada kapal perang Cina. ASM-2 dikenal sebagai momok bagi kapal permukaan karena kemampuannya terbang rendah di atas permukaan laut atau sea skimming untuk menghindari radar, serta dilengkapi dengan sistem pencari panas atau infrared imaging yang sangat sulit untuk dikecoh oleh sistem pertahanan elektronik lawan. Kronologi kejadian. Pukul 9.00 JST, radar jarak jauh Jepang mendeteksi gugus tempur Cina yang terdiri dari kapal perusak atau destroyer dan fregat memasuki zona tambahan Jepang. Pukul 9.15 JST, perintah scramble dikeluarkan dari pangkalan udara Tsuiki dan Nyutabaru. Pukul 9.45 JST, 16 unit F2 membentuk formasi tempur di udara, melakukan intersepsi visual dan elektronik terhadap armada tersebut. Ini bukan sekadar prosedur identifikasi udara biasa. Ini adalah penggelaran kekuatan pemukul yang dirancang untuk memberikan pesan jelas. Kami memiliki kemampuan untuk menenggelamkan seluruh armada dalam satu kali serangan terkoordinasi, ujar Kenji Tanaka, analis pertahanan dari Pacific Strategic Institute. Pesan politik dari kokpit. Langkah berani ini dipandang sebagai respons langsung terhadap meningkatnya aktivitas militer Cina di sekitar Kepulauan Senkaku. Selama ini, Jepang cenderung menggunakan jet F-15J untuk intersepsi udara ke udara. Namun, pengerahan F2 yang secara khusus dirancang untuk dukungan serangan maritim menandakan pergeseran doktrin Tokyo menuju pertahanan aktif. Pihak Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa seluruh operasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Kami akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah dan warga negara kami, tegas juru bicara pemerintah. Dampak geopolitik. Hingga berita ini diturunkan, armada Laut Cina dilaporkan telah mengubah haluan menjauhi zona sensitif tersebut. Namun para ahli mengingatkan bahwa perang urat syaraf ini bisa memicu perlombaan senjata yang lebih intens di kawasan Asia Pasifik. Dengan 64 rudal ASM-2 yang sempat mengunci target mereka, Tokyo baru saja menetapkan standar baru dalam diplomasi militer di kawasan tersebut. Meski 64 rudal tersebut tetap berada di bawah sayap F2 dan tidak meluncur hari ini, pesan yang mereka bawa telah sampai dengan jelas. Di langit Pasifik yang kian sesak, Jepang tidak lagi berniat untuk sekadar menjadi penonton.